Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Yuwa, yang dimana akan menceritakan kisah-kisah tentang horor. Jadi buat kalian yang suka banget sama cerita horor, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti pas aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan lagi. Oke, jangan skip, langsung aja kita ke ceritanya. Judul cerita horor kali ini yaitu PKL di Polsek Berhantu. Sebelum itu jangan lupa untuk follow akun Twitternya Kalong ya, karena di sana itu banyak banget cerita-cerita yang lebih seram dan lebih seru lainnya. Namanya Arya. Dia cewek dari Bandung. Bisa dikata dia ini punya banyak pengalaman horor ketika di tempat kerja. Sering ditampaki setan, tapi sayangnya Arya ini nggak bisa komunikasi atau berinteraksi dengan mereka. Awal mulanya ketika umur 3 tahun, saat ibunya meninggal. Tepatnya waktu malam ketika tahlilan. Arya melihat ada sosok yang menyerupai ibunya sedang melambaikan tangan ke arahnya. Tapi karena Arya ini nggak bisa dengar, dia cuma bisa lihat gerakan bibirnya saja. Kalau nggak salah nangkep, sosok itu ngomong seperti ini, "Neng, kadieu gelis." Arya masih ingat betul kalau itu mirip sama ibunya. Sampai dia bilang ke bibinya kalau ada ibu di situ. Tapi bibinya Arya ini langsung nyuruh Arya buat jangan perhatikan sosok itu. Dan kemanapun dia pergi, Arya selalu diikuti sama sosok itu. Arya ini hidup sebagai anak yatim. Dari kecil, dia sudah mandiri karena ayahnya ninggalin Arya dan kakaknya begitu ibunya meninggal. Ayahnya menikah lagi dan tidak memperdulikan mereka berdua. Sejak kecil Arya ini jadi anak yang murung, jarang main karena teman-teman seumurannya sering ngebully sadis. Mereka bilang, "Ibu kamu mah matinya jadi kuntilanak." Ya begitulah anak-anak yang gak tahu apa-apa. Tapi bukan itu yang mau dibahas, melainkan tempat dia PKL di salah satu polsek Bogor yang berhantu. Di sini saya memakai sudut pandang pertama. Singkat cerita, setelah aku lulus SMK tahun 2009, aku menjadi tenaga honorer di Polda Jabar. Cukup lama aku di sana, mungkin 3 tahunan. Lalu di awal 2012, aku kena mutasi pindah di polsek daerah Bogor. Mau gak mau, aku harus mau, karena aku juga butuh uang buat biaya hidup, pikirku. Aku masih ingat betul, aku sampai salah bus. Sore itu aku pergi ke daerah Parung Baru. Seharusnya aku naik dari terminal Lewi Panjang, tapi aku justru malah naik dari Cileunyi. Jadi aku sampai Ciawi tengah malam. Sesampainya di Ciawi, aku lihat di sana ada sebuah warung kecil, namun sudah tutup. Aku jalan ke arah sana, lalu duduk. Aku rogoh ponselku di saku. Lalu aku mengabari Kanit Serse Polsek, berharap aku bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya ada yang mau jemput aku ke Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal. Aku masih merasa biasa saja, tapi suasana malam itu begitu sepi. Entah kenapa kendaraan jarang sekali ada yang melintas, membuat malam itu terasa sangat lama. Aku peluk tas ranselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat. Sampai tiba-tiba mataku terasa pedas. Aku ketiduran sepersekian detik. Kalau ada orang Sunda menyebutnya nundutan. Ketika aku tersadar kembali, di sebelahku persis sudah ada perempuan yang sedang duduk. Dia memakai pakaian sobek warna hijau. Rambutnya panjang sampai bawah. Sebagian wajahnya tertutup rambut kecuali mulutnya. Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata, "Badi kemana Gilis? Tengah wengi ki?" Tapi sial, di akhir kalimatnya, dia tertawa cekikikan. Aku panik. Aku tutup wajahku sambil menangis. Badanku tiba-tiba kaku dan lututku rasanya lemas tak tertulang. Sebisaku baca doa, tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya.
Semakin lama aku berdoa, wanita itu justru semakin kencang tertawanya, bahkan sampai cekikikan. Bak seperti menertawakan orang yang lagi ketakutan. Entah berapa lama aku memejamkan mata sambil berdoa. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Dengan sigap tanganku merogoh ponsel di saku. Dan seketika wanita itu hilang. Aku sampai bingung. Kok aneh ya, malah bunyi ponsel berdering dia takut. Setelah aku pastikan tidak ada wanita itu lagi, aku angkat teleponnya. Ternyata salah satu anggota yang mau jemput aku sudah sampai. Saya tunggu di depan Alfamart, depan terminal ya Neng, katanya. Yah, kalau aku tahu di situ ada Alfamart 24 jam, ngapain aku nungguin di sini? Ah sudahlah. Aku sedikit kesal. Tanpa buang-buang waktu, aku lari secepat mungkin. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan. Ternyata sosok wanita itu muncul lagi dan sedang duduk seperti tadi. Dia melambaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal. Karena aku juga takut, aku abaikan sosok itu dan terus berlari. Sesampainya di tempat penjemputan, aku bertemu dengan anggota polsek, namanya Mas Akmal. Kok gemeteran, kenapa? Tanya Mas Akmal. Nggak apa-apa, A. Takut aja kalau ada orang jahat, makanya aku lari. Di perjalanan, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya aku sampai di polsek sekitar jam 3 pagi. Kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama saja, selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu aku melihat ada sekelebat sosok perempuan lagi menggendong bayi. Kira-kira bayi umur 1 tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Ah, mulai deh. Kayaknya tiap hari aku bakal ketemu sama mbaknya. Batinku kesal lagi. Ketika masuk polsek, yang aku lihat di sana ada anggota serse. Namanya Mas Kabut dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Aku berkenalan sama beliau. Kebetulan sekali Pak Eko juga orang Bandung. Jadi, setidaknya bisa mengobati kangen rumah walau baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas. Sedangkan di depan polsek ada masjid. Bangunan polsek ini mempunyai 2 lantai, yang mana di lantai 2 adalah kamar mes. Aku kebetulan dibolehkan sama Mas Kabut untuk menghuni salah satu kamar di mes tersebut. Oh iya, di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, anggota Intel yang kebetulan kalau malam bertugas, kalau siang tidur. Sedangkan di sebelah kiri dihuni oleh Pak Hari, bagian patroli. Beliau jarang menempati karena sering pulang ke rumah kecuali ketika piket malam. Sekitar jam 4 lebih, suasana masih sepi. Sedangkan Pak Hari dan Pak Karno belum balik bertugas. Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani Mas Kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengucapkan salam sebelum masuk kamar. Tiba-tiba, aku mendengar dengan jelas ada yang menyahut salamku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara perempuan agak serak, sedangkan di situ hanya ada aku dan Mas Kabut. Aku kaget dan sebentar menatap Mas Kabut yang di sebelahku. Selamat datang ya Neng, semoga akrab. Hehehe. Celutuk Mas Kabut spontan. Aku pun kaget, kok Mas Kabut bisa tahu kalau ada yang menjawab salamku? Ketika aku tanya, dia buru-buru pamit. Tapi sebelum Mas Kabut bergegas turun, Mas Kabut memberi peringatan padaku. Neng, saya tinggal ya, saya masih ada kerjaan. Oh iya, ntar kalau sholat ke masjid aja, jangan di sini, masjid depan polsek itu ya. Satu lagi Neng, toilet tadi sudah lihat kan di bawah? Hati-hati ya, banyak-banyak ngaji aja. Oke, aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Baiklah, balik lagi ke cerita. Sebelum aku tidur, aku sempatkan untuk mengkabari orang rumah sembari menunggu azan subuh. Dan waktu yang aku tunggu pun tiba. Azan subuh berkumandang.
Waktunya sholat subuh. Ternyata peringatan soal sholat di masjid itu ada alasannya. Aku benar-benar lupa saat itu. Setelah wudhu, aku langsung menunaikan 2 rakaat subuh di kamar. Baru rakaat pertama, tepat di belakangku ada makmum perempuan. Dan perempuan itu yang sempat aku lihat di bawah, perempuan yang menggendong bayi. Jangan terganggu yang di belakang, please. Itu setan, itu setan, batinku. Dan tahukah kamu, itu rasanya sholat subuh 2 rakaat berasa sholat tarawih. Lama banget, sumpah. Sedangkan wanita yang di belakangku itu semakin lama suara cekikikannya semakin girang. Setelah merasakan kengerian itu, akhirnya 2 salam aku ucapkan. Aku selesai. Walau begitu, aku mengucapkan salam dengan mata terpejam. Aku benar-benar takut. Itu pun aku duduk terus di atas sajadah sampai aku ketiduran. Dan gak lama, aku dengar ada orang yang menggedor pintu. "Woi tetangga baru, bangun, sudah 6:30. Itu Pak Karno. Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi bawah. Kebetulan di kamar mandi ini ada cermin gede banget. Jadi, ketika aku lagi gosok gigi sambil nunduk, aku merasa di belakangku ada sosok wanita yang menggendong bayi itu. Tapi pas aku bangun, sosok itu hilang. Ya ampun, sampai mandi aja diikutin. Selesai mandi dan pakai pakaian kerja, aku langsung keluar cari sarapan. Tak lupa aku juga menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana ada anggota yang nyeletuk bilang gini, "Wah, anak Bandung hebat-hebat ya. Semoga betah ya temenan sama Nyai." Hahaha. Aku nggak begitu menggubrisnya. Aku hanya melempar senyum. "Mari Pak, saya cari sarapan dulu." Sesampainya di warung, ternyata sudah ada salah satu anggota sedang sarapan juga. "Neng baru ya, yang dari Bandung?" tanya anggota polisi itu. "Iya Pak, nama saya Arya." "Oh Arya, semoga betah ya. Ingat, kalau sholat di masjid aja. Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak ke anggota lain. Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu." "Hehe, makasih ya Pak." "Oke, saya duluan. Makan kamu saya bayarin ya." "Alhamdulillah, makasih Pak." Bapak itu kemudian berlalu begitu saja. Gak lama, setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pamit pulang setelah menunjukkan ruangan kerja untukku. Ternyata ruanganku bersebelahan dengan ruang tahanan. Saat itu, aku lihat ada anak seusiaku dikurung. Karena penasaran, ketika jam istirahat, aku memberanikan diri masuk dan bertanya pada tahanan itu. Aku lihat di papan yang tertulis nama lengkap dan tanggal lahir serta alamatnya. Ternyata dia lebih tua setahun dari aku. "Kamu kenapa ditahan?" tanyaku. "Aku nendang anak tetangga sampai giginya tanggal," kata si tahanan. Gak lama berbasa-basi, aku masuk lagi ke ruang kerja. Kebetulan posisi mejaku pas banget dekat pintu dan ada rak buku di pinggir sebelah kanan. Di ujung mata, aku lihat ada anak bayi sedang jalan. Tapi jalannya ini aneh. Dia jalan ke dinding naik ke atas. Sontak aku langsung baca doa sebisaku. Dan akhirnya sosok itu menghilang. Ya Allah, ini baru sehari. Jam kerja pun selesai. Aku langsung mandi kemudian sholat asar. Dan alhamdulillah sholatku lancar. Aku gak peduli ada gangguan di belakangku. Akhirnya bisa rebahan, walau di sini panasnya luar biasa. Singkatnya, azan maghrib berkumandang. Aku langsung ke masjid depan polsek. Setelah sholat, aku ke warung Padang dulu buat makan. Tibalah waktu yang aku tunggu, teleponan sama ayang. Ketika teleponan, masih jam 9 malam. Aku dengar di bawah rame orang. Mungkin ada kasus baru, pikirku. Tapi gak lama kemudian, mendadak sepi sekali. Seperti gak ada orang satupun.
karena aku masih teleponan, jadi aku nggak begitu gubris. Tapi seolah mereka itu nggak pernah capek. Tiba-tiba aku dengar ada yang mainin sandal jepit yang merek Swallow itu. Ketika aku tajamin pendengaran, ternyata benar, sandal jepit itu gerak, seperti jalan di tempat. Aku mendekat, telinga aku tempelin ke pintu. Semakin jelas, semakin cepat, seperti berlari di tempat. Pikirku, ini mungkin ulah anggota yang iseng. Aku bilang ke pacar kalau ada yang iseng. Kebetulan kita lagi video call. Aku sengaja mau langsung pergokin dia. Pas aku buka sambil pegang HP, itu sendal masih di posisi lari di tempat, tanpa kaki. Sontak aku langsung banting pintu, lari ke arah kasur dan nutup pakai selimut. Malam itu aku nggak ingat, karena aku tiba-tiba saja ketiduran. Dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat, dan gangguan nggak sampai di situ saja. Malam berikutnya, sekitar jam 22, aku dengar ada yang teriak minta tolong. Suara itu berasal dari bawah. Aku langsung buru-buru turun. Pas aku lihat di ruang tahanan, si Ilham, tahanan itu sedang menangis kejer di pojokan. Dia ketakutan. Loh, Mas Ilham kenapa? Kok ketakutan gitu? Bukannya jawab pertanyaanku, dia malah mau pinjem HP. Katanya mau telepon mamanya. Kak, boleh pinjem HP buat telepon ibu? Ya, karena aku juga kasihan, aku pinjemin dia. Dan si Ilham itu langsung telepon ibunya sambil nangis. Inisiatif aku ambilin air mineral biar Ilham lebih tenang. Lalu setelah tenang, dia cerita ke aku. Kak, tadi di kamar mandi tahanan ada tambang gelantungan gitu. Terus tambangnya kayak berayun ke kanan dan ke kiri. Terus ada suara perempuan. Dia ngomong gini, Ilham sini, Ilham sini. Gitu kak. Aku takut kak, makanya aku nangis di pojokan. Di sini aku ngobrol sama Ilham dibatasi sel ya. Terus aku tengok ke kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku lihat, memang ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang gendong bayi sambil tersenyum. Dan bayi itu memiliki gigi runcing dan hitam. Sontak saja aku langsung beristighfar dan pamit ke Ilham. Gak tahu deh si Ilham gimana waktu itu. Setelah serentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa Ilham, sel tahanan kosong beberapa minggu. Sampai akhirnya diisi pelaku pencurian mobil dengan modus rental. Aku lupa namanya siapa, tapi sebut saja Pak Ujang. Jadi Pak Ujang ini babak belur dihajar massa sampai gak bisa duduk. Saking sakitnya, si Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku, karena anggota serse lain suka marah kalau aku terlalu baik ke tahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang nangis. Aku pikir karena sakit. Ternyata Pak Ujang lihat ada perempuan lagi duduk di kursi depan sel. Dia bilang perempuan itu terus melambaikan tangan ke Pak Ujang sambil terus senyum menyeringai. Saat itu serse lagi keluar semua karena banyak laporan begal kendaraan bermotor. Aku bingung harus bagaimana. Sedangkan Pak Ujang gak berhenti nangis minta ditemenin. Aku tinggal Pak Ujang karena jam 9 malam, aku sudah ngantuk. Tak lupa juga aku bilang ke dia untuk berdoa. Kasihan juga aku sebenarnya sama Pak Ujang ini, soalnya kondisinya sudah parah banget. Tapi mau apa dikata, aku sudah ngantuk berat. Dan malam itu aku bobok nyenyak tanpa gangguan. Karena sudah terbiasa bangun pagi, jam 4 subuh aku sudah bangun. Ketika aku turun tangga, aku lihat pintu tim 1 serse terbuka. Aku lihat di sana ada Mas Hari. Dia kayak kejang-kejang begitu dengan wajah tertutup bantal sofa. Seperti orang kecekik suaranya. Tahu kan suaranya? Buru-buru aku angkat bantal dari wajahnya. Mas Hari langsung bisa nafas. Ah, kenapa tadi kok kayak kejang-kejang gitu? Mimpi tenggelam apa gimana sih? Neng tahu saya mimpi dijudukin awewe ngais orok di kepala saya. Terus saya engap neng,
gak bisa napas. Terus gimana ceritanya? Eta bantal aya di muka. Saya memang tidur nutup muka pakai bantal, Neng. Kalau nggak gitu digangguin mulu. Setelah itu berlalu tanpa gangguan. Dan si Pak Ujang yang tahanan itu dititipkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Karena waktu di polsek kondisinya sudah parah duluan. Ditambah menurut cerita, Pak Ujang setiap malam digangguin terus sama sosok perempuan itu. Bahkan bayinya sampai nemplok di perut Pak Ujang. Makanya setiap malam Pak Ujang ini teriak-teriak ketakutan. Malam itu giliran tim 2 piket. Kebetulan tim 2 ruangannya di tengah. Anggotanya ada Aibtu Mas, Imam, dan Ada. Nama semua disamarkan. Di ruangan tim 2 itu, ruangan paling mistis kalau menurutku. Karena si Imam itu doyan banget gambar-gambar sosok Nyi Loro Kidul. Sampai gambaran-gambaran itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu kebetulan aku masih kerja karena ada wasri ke Polres. Wasri itu semacam laporan tahunan polsek ke Polres. Aku masih bekerja dengan Aibtu Mas. Aku lagi pakai komputer ganda yang kebetulan menghadap ke mejanya Imam. Ketika masih ada Aibtu Mas, itu suasana masih aman-aman saja. Tapi ketika Aibtu Mas keluar, itu mata lukisan pada nyala semua, seolah nyata. Jadi mata lukisan itu seperti melirik-lirik gitulah. Aku langsung keluar karena jujur, itu aku takut banget. Aku nungguin di tangga sampai Aibtu Mas kembali ke ruangan. Dan alhamdulillah tak lama, Aibtu Mas balik lagi. Dan kami kerjain bahan untuk wasri sampai pukul 00. Setelah itu aku pamit tidur karena sudah ngantuk banget. Lalu Aibtu Mas bilang gini ke aku sebelum aku keluar. Neng, saya pinjam kunci ruanganmu ya. Saya nggak kebagian sofa. Anggota yang lain tidur di sofa. Saya mau tidur di ruangan kamu aja pakai karpet musola, kata Aibtu Mas. Iya Pak, silakan, kataku sambil nyarahin kunci ruangan. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, aku kaget. Aku dengar ada suara teriakan dari bawah. Aku langsung turun. Di sana, Aibtu Mas sudah lari tunggang langgang keluar ruangan. Ketika aku tanya kenapa, beliau bilang ada yang duduk di perutnya, tapi awalnya nggak ada siapa-siapa. Terus Aibtu Mas malah nantang. Sini loh, macem-macem sama gue, gak takut gue. Kedua kalinya, perempuan yang duduk itu nampakin diri sambil duduk di perut Aibtu Mas sambil gendong bayi. Dan perempuan itu senyum nyeringai sambil cekikikan. Akhirnya dia tidur di kursi SPK di depan biar ada teman. Karena orang SPK pasti pada nggak tidur. Sebenarnya ruang tahanan ada isinya itu menjadi nilai plus buat aku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu nggak bakal gangguin aku. Dia lebih memilih gangguin para tahanan. Kebetulan beberapa minggu itu tahanan rame. Sampai ada kejadian yang lucu. Ada 5 pengedar sabu-sabu yang ketangkap. Pas di dalam sel, mereka semua ketakutan setelah melihat perempuan setan itu nampakin diri. Sampai akhirnya, kelima orang itu mutusin buat sholat berjamaah, mendadak soleh. Saat itu mereka sholat subuh. Aku turun dari kamar, kebetulan Mas Kabut juga mau sholat ke masjid. Karena beliau sedang piket juga, kita mergokin kelima tahanan itu sholatnya salah. Kalian ngapain? Tanya Mas Kabut. Sholat bang, kiblatnya salah, bukan ke sana, kata Mas Kabut. Aku dengernya itu sampai ketawa. Niatnya mereka sudah bagus, tapi tetap salah kiblat. Mas Kabut karena juga penasaran, dia nanya lagi, kenapa mendadak sholat? Katanya, setiap malam mereka digangguin sama kuntilanak bawa bayi. Aku dan Mas Kabut yang sudah terbiasa ya cuma bisa ketawa. Mas Kabut malah bilang gini, pantesan gak keliling, lagi hobi gangguin pengedar sabu ternyata. Masih di hari itu, siang kalau gak salah, aku kebelet pipis. Aku lagi nungguin orang keluar dari WC. Kok lama ya? Kira-kira 15 menitan aku nunggu. Karena di dalam ada suara keran menyala. Aku gedor-gedor kok gak ada yang nyahutin.
Akhirnya aku manggil Pasapon atau Kang Kebun Polsek buat dobrak WC. Pas didobrak, itu air deres keluar karena di pembuangannya mampet. Ternyata di lubang itu ada yang nutupin. Ketika kita cek ke dalam, ternyata lubang pembuangan itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Pas diurai sama Pak Kebun, itu panjangnya sekitar ada 1 kilometeran. Kita berdua bergidik ngeri, akhirnya dibuang ke tong sampah. Oh iya, perempuan yang menggendong bayi itu adalah tahanan juga dulunya. Jadi ceritanya itu, dulu si perempuan itu membunuh bayinya sendiri dan dipenjara. Dan setelah dipenjara, perempuan itu bunuh diri. Itu adalah kisah horor nyataku. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma aku ceritakan beberapa saja. Mungkin segitu saja ceritanya. Semoga bisa menghibur teman-teman. Tamat. Terima kasih banyak yang sudah mendengar cerita horor hari ini. Pokoknya jangan sampai lupa subscribe channel ini dan jangan sampai lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oh ya, jangan lupa untuk mampir di akun Twitternya Kalong karena di sana itu banyak banget cerita-cerita yang lebih seru lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.